ya seperti dulu lagi, sakinah mawaddah supaya awet kakak sampai nenek. Ketika ku pejamkan mata ini, ku temukan kau tersenyum di hadapanku. Ketika ku cari rasa ini telah hilang. Dan akhirnya Nasar memang pulang ke rumah Musdalifah meski hanya 1 malam. Walaupun alasan utamanya karena anak-anak mereka sakit, tapi setidaknya akan ada tanda-tanda hubungan Nasar dengan Musdalifah kembali berjalan baik. Melihat sang suami kembali, Musdalifah seolah mendapatkan kebahagiaan yang membuat wajahnya bersinaran. Pagi harinya ia juga menjalani rutinitas menyiapkan kebutuhan Nasar sebelum beraktivitas sebagai selebritis. Namun meski sempat pulang, rupanya masih ada teka-teki yang tak tersibak di antara Musdalifah dan Nasar. Walau sudah serumah kembali, mereka terlihat belum mencair sehingga suasana terasa dingin. Juga ketika harus menghadiri kondangan seorang sahabat, Musdalifah datang sendiri, Nasar juga datang sendiri. Mereka bertemu, kemudian pulang bersama. Namun juga dengan mobil masing-masing. Mengapa sudah satu rumah namun masih pergi sendiri-sendiri? Benarkah suasana masih beku di antara keduanya? Maafmu untukku. Hah? Kata siapa? Enggak, aku dari kondangan. Tuh, lagi nyanyi Mas Dasarnya. Hadapanku ketika Ini mau acara lagi. Mau acara lagi. Bentar dong. Kondangan berdua. Enggak, Mas Nasar nyanyi, aku undangannya gitu. Ketemu di sana. Itu juga aku ngeliatnya pas dia nyanyi, udah aku pulang, beliau juga pulang, akhirnya ngikutin ke rumah. Alhamdulillah ya, semalam beliau pulang dari undangan ke rumah, tidur di rumah. Kan kebetulan anak-anak saya pada sakit, jadi beliau nginep di rumah. Nah, aku selalu bilang, papa pasti pulang. Papa pasti pulang. Jadi ya, aku tidak mungkin aku nggak pulang gitu. Tapi sampai aku tuh dalam hati gini loh, dalam berdoa, ya Allah, saya tuh harus seperti apa lagi gitu loh. Perjalanan hidup saya dari awal gitu ya, dari awal menikah sampai detik ini saya harus seperti apa ya Allah. Tolong dikasih kalau harus seperti ini, kalau memang jalannya harus menjalani yang memang disuruhnya seperti ini, yang memang harus kembali, ya aku juga takut juga Allah marah jadinya. Seluruh dunia, engkau yang paling aku. Musdalifah memang masih harus menunda kebahagiaan yang menghampiri secara utuh. Sebab Nasar masih belum kembali sepenuhnya walau sudah satu rumah. Tapi kini Musdalifah tak ingin menjadi istri yang terlalu memaksakan diri. Ia berusaha memberi ruang kepada suaminya untuk meredakan hati sehingga benar-benar pulang dengan keikhlasan. Musdalifah sadar semua memang harus dijalani dengan perlahan. Berharga. Kita harus sabar. Aku nggak mau terlalu harus terburu-buru ngikutin hati dianya aja gimana. Jadi pas dia masuk kemari nggak secara cepetan ya anak, enggak, aku ngikutin aja gimana baiknya, gimana hati dia baiknya. Jadi untuk kita berbincang-bincang bicara, nawarin apa, makan apa, jadi nggak sungkan. Kalau makan dia kan nggak makannya, tapi karena terburu-buru aku siapin bakso aja. Terus dia biasa kalau mau nyanyi pasti nggak mau makan. Terus kalau tadi pagi-pagi acara Tersenyum TV aku bakarin roti, bikinin teh manis. Pokoknya intinya doakan aja, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Aku bayangkan ku kehilanganmu.
Kebahagiaan yang tertunda seperti tak dirasakan pemirsa RCTI. Sebab mulai sore nanti pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, sebuah sinetron komedi yang berbeda siap ditayangkan. Dimainkan oleh aktor senior Didi Petet hingga Epy Kusnandar. Sinetron baru berjudul Preman Pensiun itu siap menemani pemirsa melewati sore yang hangat. Sebenarnya ini preman yang saya jadi pengen ketawa. Preman tapi sayang istri. Preman yang sayang istri dan dia cinta sekali sama istri. Buat dia cinta itu cuma satu dan sekali. Saya mencari-cari arti dan makna preman pensiun ini di sini ada dua kata, preman dan pensiun. Sesuatu hal yang nggak mungkin karena preman itu bukan pegawai negeri. Yang membuat beda tadi saya juga sampaikan, ini Kang Didi Petet main stripping pertama mungkinnya di luar Ramadan. Kemudian ini juga produksi MNC Picture yang pertama stripping untuk tayang di RCTI. Kami berharap apapun yang memang kita buat saat ini akan memberikan tontonan alternatif gitu ya, karena memang selera masyarakat punya selera yang berbeda-beda terhadap sebuah drama maupun sinetron gitu ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat hanya di RCTI.